Iya. Kapasitasnya berapa? Kapasitas total kita kalau se Jakarta Banten tuh 350.000 di sini. Terus 1.000. Ditambah 109.000 di Banten. Iya. Oke. Jadi ketahanan beras DKI Banten sudah aman, Pak? Alhamdulillah sangat aman sekali. Jadi ini sesuai dengan komitmen Bulog untuk mendukung program pemerintah yaitu swasembada pangan. Kita alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menyerap beras dan gabah tani sebanyak lebih dari 45.000 ton. Di Nah, Jakartanya. Jakarta Banten. Dalam waktu berapa yang 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Mulai dari Februari, Maret dan April sampai Mei sekarang. 3 bulan lebih. Ini wilayahnya di mana aja yang kita serap gabahnya? Kita wilayah kita terutama dipasok terutama dari Provinsi Banten ya, karena Provinsi Banten itu kan salah satu daerah sentra produksi beras nasional di sana. Jadi sebagian besar dari sana. Tapi dari Jakarta sendiri juga kita melakukan pembelian atau penyerapan gabah itu dari petani di Rorotan, jadi Cilincing. Rata masih berapa hektar sih itu sisa? 10 hektaran. 10 hektar. Ada ya. Jenisnya apa nih berasnya, Pak? Ini jenis berasnya medium. Medium. ya. Jadi ini hasil berasnya segini. Jadi ini kadar air di bawah 14%, kemudian brokennya itu 22% paling banyak. Beras komersial atau beras Beras PSU, beras CPP. CPP ya? Berarti yang diserap itu disortir dulu semuanya, Pak? Ada Ada standar kualitas yang kita pakai. Dan ini dihasilkan langsung dari gabah petani. Gabah. Oh, ini masih hangat nih. Ini Kalau ini jenis apa nih? jenisnya medium Pak sebenarnya. Cuma ini kayaknya brokonnya lebih sedikit ya ini. Artinya Brokonnya di berasnya bawah varietas 15%. apa nih? Kalau varietas macam-macam ya. Macam-macam ya. Gabahnya masih baru. Pak, ini kan kalau udah penuh nih selanjutnya akan disalurkan atau seperti apa ya, Pak? Atau disimpan di sini? Ya sementara kita ditugaskan untuk menyerap pengadaan, tapi nanti ketika sewaktu-waktu kita diminta untuk menyalurkan beras, CPP ini kita siap. Gitu. Sekarang tadi berapa, Pak, yang jumlah keseluruhan yang ada di gudang kita ini, Pak? Di gudang kita. Ya. Jadi kalau pengadaan kita sudah menyerap 45.000 ton setara beras. Ya. Jadi baik beras maupun gabah kita serap dari petani dengan harga 6.500 45.000 sejak bulan sejak bulan Februari sampai Februari. pertengahan Mei ini. Mei ini ya, sejak Ya. Belinya kemarin 6.500. Belinya kita dalam bentuk GKP gabah kering panen itu harganya Rp6.500 per kilo. Kalau untuk beras kita beli Rp12.000 per kilo. ini loh. Mahal ya. Tinggi ya. Ya. Nggak ada untungnya. Ya. Jadi harga itu memang instruksi dari pemerintah dan aturan dari Bappenas dan harga itu cukup baik di mata petani. Jadi harapannya mereka petani bisa tersenyum. Kemudian juga harapan kita juga kesejahteraannya bisa meningkat. Dalam tahun ini targetnya berapa kali kita serap menyerap ini, Pak? Oke, untuk target kita sebenarnya 45.000 ton ini kita sudah 98% dari target. Oh, target berapa? Targetnya 45.970. Tapi sebenarnya sebelumnya kita sudah mencapai 100% juga di akhir April. Karena akhir April itu kita targetnya 34.464 ton. Kita udah capek lebih dari itu, kemudian kita naikkan lagi targetnya jadi 45.000. Itu 98 itu masih ada potensi yang bisa diserap lagi nggak? Masih. Jadi ini sebagai informasi dari Bulog bahwa meskipun target sudah tercapai dan meskipun gudang kita juga sebagian sudah penuh, tapi kami tetap meneruskan menjalankan untuk penyerapan hasil pertanian ya selama ada lokasi panen yang diinformasikan oleh PPL, kemudian Babinsa juga dari kelompok tani. Jadi kita tetap melakukan penyerapan gabah beras. Kalau ini nggak nyerap sampai ke Pantura enggak ya, cuma Banten sama Jakarta Banten aja ya. Sentranya dia di Pandeglang, Banten, Cilegon, Lebak, kemudian Tangerang. Upaya Bulog sendiri memastikan kualitas beras yang disimpan ini tetap baik nih seperti apa aja nih? Ya. Penyimpanannya. Jadi kepala gudang itu melakukan monitoring kualitas setiap secara berkala, kemudian melaporkan ketika ada penurunan kualitas ataupun ada serangan hama. Jadi langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan komunikasi dan spraying seperti itu.
ada potensi serangan hama juga dalam kondisi seperti ini, Pak? Ya kalau beras kan sebenarnya ya 6 bulan ya. Ya. Jadi memang harus dipantau terus menerus gitu. Ini rata-rata di sini di rollingnya berapa lama sih Pak? Di rolling apa ya? Berasnya. Iya, Berasnya. beras kan. Nah, kalau harapan Kan, kita kan ya, masuk keluar masuk keluar. ya kita kan Atau memang tahan berapa lama sih di gudang ini? kalau di gudang Tahan kita sampai enggak kondisi itu masih layak gitu. ya, 1 tahun ya. Itu masih udah tahu. Tinggal nunggu perintah Tinggal nunggu untuk perintah. untuk Untuk distribusi ya. Ya pendistribusiannya. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan itu. Biasanya Pak itu pelepasan dari gudang itu banyak itu sekitar bulan apa sih Pak? Kalau ya tidak menentu ya Pak ya. Kadang Iya. kalau Banpang kira-kira biasanya pertengahan tahun ya Pak ya. Pertengahan tahun tuh agak ini ya. Ya. Mungkin artinya di luar kosong lah, operasi pasarnya banyak Ya, itu sekitar Sebenarnya kalau tahun lalu operasi pasar itu kan sepanjang tahun ya. Banyak. Jadi memang kita ditugaskan untuk menyalurkan beras SPAP itu setiap hari. Tapi sekarang ini memang kita masih targetnya masih melakukan pembelian beras dan gabah dari petani, sehingga memang nanti harapannya target kita 3 juta ton secara nasional itu bisa kita capai. Pak, ini salurkan kemana aja nih Pak? Tergantung penugasan Pak ya nanti ya. Kalau Banpang nanti ke kelompok masyarakat yang penerima manfaat, kemudian kalau SPAP ya ke ini Ke pasar? pasar, ke pedagang, kemudian ke distributor. Sesuai berdasarkan penugasan. Ya sesuai penugasan. Biasanya penugasan. dulu kan Pak ya